Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa Winsu ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai koperasi Bapak. Sebelumnya boleh nggak Bapak perkenalkan diri? Nama Bapak siapa? Sebagai apa di koperasi ini? Nama saya Suan Warisman Hulu, pekerjaan di bidang koperasi, jabatan sebagai marketing. Sebagai marketing ya Pak? Ya. Pertanyaan yang pertama Pak itu mengenai penyediaan modal. Nah, apakah modal dari koperasi ini tuh milik sendiri atau milik bersama? Yang kita jalani selama ini adalah milik sendiri. Bisa juga nanam modal, Dari bisa. Tapi kebanyakan modal sendiri. Itu yang paling diutamakan, modal sendiri. Apakah modal tersebut saat ini udah kembali gitu Pak? Apakah udah mendapatkan keuntungan? Kalau kita sebagai marketing, kita nggak bisa mengetahui baliknya modal, karena kenapa? Hanya bos yang punya yang tahu. Kita hanya menjalankan aja sebagai prosedur, istilahnya hanya bunganya yang kita tahu. Kalau masalah baliknya modal itu yang tahu adalah usaha. Kemudian bagaimana nih Pak nasabah atau anggota untuk mengajukan pinjamannya ke koperasi ini gitu? Prosedurnya itu apa-apa aja? Prosedurnya itu satu KTP dan dia tinggal di mana sesuai dengan alamat KTP. Jadi sehingga nanti bisa gampang untuk mencari kalau seumpamanya melarikan diri. Apakah ada sesuatu yang ditahan dari anggota kayak misalnya anggunan tanah gitu Pak? Ini selama ini yang kami temui bergantung pinjaman. Kalaulah pinjaman dia 500 ke 1 juta atau 3 juta maka hanya KTP. Tapi kalau dia di atas 3 juta mulai 5 juta ke 10 ya wajib ada anggunan. Kalau masalah anggunan itu yang dibutuhkan adalah sertifikat rumah, bisa Tanah gitu tapi ya? udah hak milik sendiri ya. Berarti ada limit pinjamannya gitu ya kan Pak? Iya, sesuai dengan porsi pinjamannya berapa. Kemudian apakah suku bunga di koperasi ini tiap tahunnya itu naik atau tetap? Kalau bunganya itu tetap. Tetap. Itu berapa itu ya Pak? Kalau bunga koperasi itu hanya 0,3%, cuman ya sesuai dengan kesepakatan tadi ya, dengan nasabah maka dia bayar 120%. Dari 1 juta ke 1.200.000. Saat akad peminjaman itu apakah kedua belah pihak, misalnya ada pasangan suami istri, keduanya harus ikut di saat pengajuan pinjaman atau hanya satu pihak aja? Boleh diketahui oleh suami, boleh juga tidak, sesuai dengan kesepakatan. Kadang kalau pinjaman besar ini ya haruslah diketahui oleh keluarga, paling tidak suaminya. Tapi kalau pinjaman yang kecil boleh juga diketahui suaminya, boleh juga tidak, sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Terus yang menandatangani itu suami istri atau hanya satu pihak aja Pak? Kalau tertulis di promis itu hanya satu pihak, laki-laki apa perempuan, suami atau istri. Nah, sesuai kesepakatan semua. Siapa yang minjam, siapa yang mengajukan, itu yang dinaikin promis. Kemudian pengutipannya itu dilakukan per hari berapa itu Pak? Kalau dia pinjaman 1 juta, dia pilih yang mana, mau yang 40 hari atau yang 30 hari. Kalau 40 hari maka 30.000 satu hari selama 40 kali. Tapi kalau 40.000 sebaliknya hanya 30 hari. Berarti lunasnya nanti 1.200.000. Dan pengutipan tanya pada nasabah dia mau mingguan atau harian. Kalau kita tidak ada bulanan.
Oh, berarti nggak ada bulanan ya Pak? Nggak ada Hanya bulanan, harian sama mingguan. Kemudian kalau misalnya ada anggota yang lari gitu Pak, bersembunyi, itu bagaimana koperasinya menanganinya Pak? Kalau ada yang lari, ya itu udah resiko perusahaan. Istilahnya kita tidak terlepas untuk mencari, walaupun sudah lari, tidak terlepas tanggung jawab kita sebagai marketing. Cuman kalau udah nggak dapat ya apa boleh buat, itu tanggung jawab itu beresiko daripada perusahaan. Oh, itu resiko dari perusahaan. Berarti ditanggung sama perusahaan lah ya Pak kerugiannya. Seumpamanya tidak dapat orangnya, tidak mungkin kita nggak disuruh ganti sementara sudah betul-betul memang sudah sampai di tangan nasabah. Makanya setiap nasabah itu wajib pengawas mengetahui. Nah, sehingga marketing terlepas dalam hal itu. Walaupun pada transaksi wajib si pengawas diketahui seluruh nasabah. Kalau 100 nasabah maka 100 juga harus diketahui oleh pengawas. Nah, bila mana tidak terselesai, maka badan hukum kita ya turun ke lapangan untuk memproses bagaimana selagi ada nasabahnya itu apa kendala. Bila tidak terselesai ataupun lari dan nampak orangnya, ya itu tadi yang saya bilang, itu resiko daripada perusahaan. Kita mau bilang apa? Iya. Karena tidak ada ikatan yang begitu berat untuk mengikat dia selain daripada fotokopi KTP. Iya. Makanya kita ya hanya menyesuaikan daripada nasabah aja. Kemudian kalau ada nggak Pak masalah di bagian sistem informasinya gitu Pak, di bagian sistemnya gitu? Bagian sistem nggak ada masalah, hanya saja tiap nasabah itu harus wajib diketahui oleh pengawas, makanya tidak ada masalah bagian sistem. Terus ada lagi main yang mau ditambahin? Tindakan sama konsekuensi yang mungkin diambil jika anggota tidak membayar tepat waktu itu apa? Dikenakan bunga atau Tidak dikenakan bunga, cuman hanya mencari solusi. Tim lapangan dengan pengawas mencari solusi supaya bagaimana cara supaya lunas, apa berupa cicilan tiap hari diturunkan tidak sesuai dengan kesepakatan, atau bagaimana dijanjinya saya ada uang 1 bulan lagi saya lunas. berarti itu diperbolehkan Itu asalkan dia berjanji bakalan melunasi. bayar melunasinya. Intinya harus ada solusi sama nasabah bila mana kendala macet atau ekonomi kan nggak menetap. Iya. Pasti ada surutnya, ada baiknya juga. Tapi kalau memang terjadi hal tersebut, maka pengawas cepat mengatasi di lapangan bagaimana solusi dan bagaimana cara untuk membayarnya. Itu urusan pengawas. Berarti seperti yang Bapak bilang tadi kan anggota itu harus diketahui oleh pengawas. Nah, pada saat Bapak nih sebagai marketingnya kan, berarti pada saat pengisian formulir atau pengisian data-data, berarti di situ harus ada pengawas atau pengawas mengetahui secara diam gitu. Formulir tidak ada yang bisa diisi. Formulir tidak ada yang diisi, dan marketing mencari nasabah dan mentransaksikan di kantor bahwasanya ada nasabah yang kita drop besok, maka pengawas wajib Berarti pengawas memang harus ikut. ikut. Tidak ada formulir yang diisi, hanya kesepakatan aja dan hanya berupa promise yang diteken. Itu aja. Kemudian sering nggak Pak di koperasi ini mengalami kredit macet gitu Pak, peminjaman yang banyak enggak? Banyak kami alami, dan bukan hanya puluhan dan bahkan ratusan. Oh, berarti banyak ya? Banyak, karena kadang nasabah kontrak, dia pindah rumah,
Nah itu kayak mana itu Pak? payah untuk dicari. Iya. Ya tetap kita melakukan pencarian atau sesuai KTP. Bila tidak ketemu ya mau bilang apa kita. Ah, tidak ada pembebanan sama sekali sama karyawan ketika nasabah itu jelas memang sebelumnya ada, apalagi dia udah pinjaman ke-7 atau ke-8. Iya. Kalaulah pinjaman pertama, kalau tidak ada orangnya wajib ditanggung oleh marketing bila tidak diketahui pengawas pada saat dia kita mendropnya. Ada lagi? Udah itu aja. Dan Mungkin ada tambahan dari adik-adik lagi apa pertanyaan? Masih banyak peluang untuk kita berbincang-bincang. Nah, iya apa Pak. yang kekurangan dan sistem berkooperasi itulah dia. Nah, tidak ada yang diisi daripada formulir kecuali pinjaman besar. Itu ada surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu ya wajib di taking dan wajib juga dipertanggungjawabkan. Berarti solusinya kalau misalnya ada anggota yang melarikan diri atau apa itu pengawas internal lah ya Pak? Jelas internal yang turun bebas. lapangan langsung. Yang turun Itu lapangan. pengawas internal ini bebas, dia tidak terikat waktu. Mau kapan pun dia turun ke lapangan. Mau jam 10 dia turun ke lapangan. Kalau kita hanya sebatas dari jam 8 ke jam 4, jam 3 udah pulang. Jadi bila mana yang kemacetan ini biarlah urusan orang itu. Oh, berarti itu udah tugas mereka ya, Udah Pak? tugas mereka. Udah? Ada lagi? Yes. Udah. Mungkin nggak ada lagi Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sekian dari kami. Selamat siang.